bukan hanya baik kepada manusia, tapi juga seluruh alam. Dan manusia ini bukan hanya kepada laki-laki saja, tapi juga kepada perempuan. Manusia pertama yang mendobrak sistem patriarki yang sangat kuat adalah Nabi Muhammad. Bayangkan Mas, sebelum Nabi Muhammad lahir, perempuan itu tidak ada harganya, Mbak. Jenengan itu dianggap benda mati. Lahir kok perempuan langsung dikubur hidup, memalukan. Itu zaman jahiliyah. Padahal yang melahirkan manusia itu siapa Mas? Perempuan. Dan kok dikubur hidup? Sudah seperti itu, perempuan bisa dinikahi ratusan. Jadi laki-laki satu bisa menikah ratusan perempuan. Zaman dulu seperti itu. Malah guyu-guyu senangnya. Zaman itu. Makanya kenapa kok ada ayat boleh menikah 2, 3, 4 itu. Tapi ayat belakangnya wa in khiftum, jika kamu tidak mampu, khawatir tidak mampu, fawahidah, maka satu aja. Jadi ayat poligami itu berinasi ayat 9. Kalau nggak kuat, nggak mampu, ya udah satu aja. Tapi pemaknaannya dibalik. Nek kuat, yoloro dulu apa gitu. Padahal pesan utamanya adalah satu saja, setia pada pasangan. Nah, Nabi Muhammad seperti itu, mendobrak sistem patriarki yang sangat kuat. Perempuan zaman sebelum Rasul itu Mbak, kalau lagi di perempuan sudah semua, kalau diasingkan, dianggap kotor, jijik. Zaman sebelum Nabi, ketika Nabi datang dikasih tahu bahwa di dalam ayat Al-Quran juga ada orang haid itu lagi ada itu sakit, perutnya lagi gak enak, keluarin darah. Coba laki-laki pernah keluarin darah? Disunat bisa jerit-jerit loh. Perempuan setiap bulan mengeluarkan darah dan menentukan hukum ini darah haid atau bukan. Itu kerennya perempuan. Diajari sama Rasul. Banyak sahabat-sahabat perempuan yang belajar langsung sama Rasul. Itu. Perempuan zaman dulu itu diwariskan. Misal, ini ada perempuan suami istri. Suami yang meninggal, ini si ibu ini bisa diwariskan pada anaknya. Bayangkan. Kayak benda mati. Nah, kemudian Rasulullah hadir, Rasulullah datang, akhlak kemudian diperbaiki. Makanya ada hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya saya diutus pada kalian itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan untuk mengislamkan semua manusia. Nah, urusan Islam gak Islam itu hidayah, urusannya Gusti Allah. Tapi menyempurnakan akhlak manusia, baik muslim non muslim, baik suku yang berbeda, baik orang-orang yang tidak tidak mengikuti Rasulullah, semuanya adalah tugas Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak semua. Dan kita sebagai umatnya melanjutkan warisan Nabi, yaitu memperbaiki akhlak, minimal akhlak diri sendiri. Kemudian ajak teman-teman yang lain untuk selalu memperbaiki diri. Ini ada kisah akhlaknya Nabi yang kisah ini ada riwayat hadisnya kalimatnya
berbeda-beda, tapi intinya sama. Nah, ada kisah Rasulullah itu punya 8 dirham. Siapa yang pernah dengar kisah ini? Nah, kisah ini dinyanyikan sama kita kawan. Bisa sambil ngapalin, itu hadis, kisah kadang, tapi ada banyak riwayat. Ada yang namanya 2 dirham, ada yang ngomong 4 dirham. Jadi kisahnya seperti ini. Kisah 8 dirham, kisahnya Nabi Muhammad pada suatu hari. Saat Nabi ke pasar, Nabi bawa uang sebanyak 8 dirham. Nabi ingin membeli pakaian. Oh ini aku bingungnya ini orang apa? Kemudian Nabi bertemu budak sahaya. Dia sedang menangis kehilangan 4 dirham. Nabi pun memberi 4 dirham kepadanya. Sisa uang Nabi tinggal berapa? Tadi 8 dirham. Ada budak sahaya, budak ini disuruh majikannya ke pasar, malah uangnya hilang. Takut dimarahi majikannya. Hilang 4 dirham, Nabi Muhammad ngasih 4 dirham. Berarti sisa uang Nabi Muhammad tinggal berapa? Tinggal 4 dirham. Belum selesai perjalanannya. Tiba-tiba ada orang memanggil Nabi. Oh ya Rasulullah, tolong aku kelaparan. Nabi pun memberi 2 dirham kepadanya. Sisa uang Nabi tinggal berapa? Ketemu lagi, tinggal 2 dirham. Ketemu lagi sama orang yang tidak makan berhari-hari. Akhirnya Nabi beri 2 dirham. Berarti sisanya tinggal 2. Belum selesai. Dengan tersenyum beliau masuk ke pasar. Kini uang Nabi hanya tinggal 2 dirham. Sisa uang Nabi dibelikan pakaian baru. Nabi pulang kembali ke rumah. Jadi 2 dirhamnya kemudian dibelikan apa? Pakaian. Tapi dalam perjalanan berjumpa seorang pria. Oh ya Rasulullah, aku tak punya pakaian. Akan Nabi memberikan pakaian barunya. Ini semua telah Nabi berikan. Habis kan? Habis. Jadi ada orang sama orang ini berteriak, sungguh Allah akan memberi kemuliaan jika engkau memberikan pakaian padaku. Jadi dia rusuh pakaiannya udah compang-camping. Rasulullah melihat orang tersebut kemudian memberikan pakaian baru. Kira-kira teman-teman bisa nggak gitu? Bisa nggak bawa 80.000 niat tumbas lamian hanya tuku kaos misalnya dari 80.000 kaos. Di jalan ada orang kehilangan 40.000. Kira-kira ngasih 40.000 atau mengatakan sabar ya. Orang-orang ketemu kaitannya itu aku kehilangan 40.000 seperti tuangnya ayahku misalnya. Kira-kira uang 80.000 kamu itu 40.000-nya kamu kasihkan ke temanmu atau kamu mengatakan sabar ya. Semoga kita diganti sama Allah. Kira-kira yang mana? Kalau saya kayaknya yang sabar tadi. Sabar ya. Semoga ketemu. Nanti Rasulullah nggak berpikir panjang, langsung ngasih panggilan itu. Lanjut perjalanan. Ada benar-benar orang yang belum makan, yang dan kelihatan belum makan. Bawa kemenangan, bawa nasi padang, bisa. Kira-kira semua turun orang ibu. Saya pernah ingat cerita ibu saya. Jadi ceritanya ada cowok, mas-mas kos-kosan mau Jumatan.
Dia bawa uang yang satu 100.000, yang satu 1.000. Rencananya yang 100.000 ini habis Jumatan mau buyur, yang 1.000 ini untuk infak Jumatan. Nah ternyata dia gak lari. Sing 1.000 di sak kanan, sing 1.000 di sak kiri. Ternyata dunia berkata lain. Ketika di masjid, karena Bapak Khotib itu khutbahnya mendayu-dayu, sehingga mas-mas kos-kosan ini ngantuk, tertidur mendengar khutbah yang mendayu-dayu. Siapa pernah khutbah kalau gak apa-apa tuh sambil duduk gak batal ya. Tiba-tiba kotak infak lewat di depannya. Gerak salah jibo, beno awalnya jibo sak kiwo sengisine 1.000, ternyata tangannya ngambil yang sak kanan, wes kantongnya penuh kilo-kilo. Sing diucapke orang ini, mas-mas ini, alhamdulillah aku infak akeh banget, atau astagfirullah aneh duit kira-kira ini istighfar berkali-kali ya nyumas duit sing dilebokke duit sing 1.000 sing duit 1.000 yang saiki mau selamat arep mulya gak sido. Coba terus semua gak seperti itu. Nah, lirik terakhirnya bagus. Bahagianya saat membahagiakan orang lain. Ingat, jangan sampai dipahami ini ya. Aku bahagia kalau kamu bahagia. Misalkan, berarti yang penting kamu bahagia. Aku menderita rapopo ya. Jangan. Tapi intinya adalah bahagia dulu. Selesaikan dirimu sendiri dulu. Bahagialah dulu. Kemudian membahagiakan orang lain. Rasulullah itu manusia yang selalu bahagia. Karena Rasulullah itu pembawa kebahagiaan. Itu seluruh manusia paling bahagia, makanya beliau membahagiakan orang lain. Gitu. Jangan sampai teman-teman menderita, yang penting pasangannya bahagia. Ya kayak kasusnya Mbak Resti, Dede Resti. Mungkin itu KDRT-nya bukan hanya sekali. Mungkin sebelumnya sudah ada walaupun tidak tampak gitu. Tapi kelihatan bahagia, padahal menderita. Jangan jadi lilin ya, menerangi tapi meleleh sendiri. Jadilah pelita, jadilah cahaya. Seperti Rasulullah, anta syamsu, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahus sudur. Menjadi penerang hati. Saya selalu sama kalau ada nyampe di lirik itu, anta syamsu, anta badrun, anta syamsu, anta badrun. Itu seolah-olah aku tuh pengen gini aja. Engkau ya Allah, ya Rasulullah seperti matahari. Kau seperti cahaya, kau cahaya di atas cahaya, kau pelita dalam hatiku. Kau yang pengen gini. Senangnya bila bisa menyenangkan sesama, tetap memberikan walau tak banyak berpunya. Rasulullah teladan kita, Nabi Muhammad teladan kita. Itulah kisah 8 dirham, kisah 8 dirham, kisah teladan Nabi Muhammad. Jadi dari kisah 8 dirham ini sangat menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Ada satu kisah lagi sebelum saya tutup. Kisah pernah mungkin saya pernah menceritakan saya. Jadi ada kisah seorang pengemis di tengah pasar di kota Madinah. Dia ini sehari-hari ngoceh terus, tapi ocehannya adalah menghina Nabi, memfitnah Nabi, menjelek-jelekan Nabi. Nah, dengan pengemis ini bentar. Tapi ada seseorang yang selalu menyuapi pengemis ini dan selalu ramah terhadap pengemis ini. Suatu ketika
ada orang lain yang menyuapi pengemis ini. Kemudian pengemis ini merasa, wah, kamu bukan orang yang biasanya nyuapin aku. Saya kalau disuapin dia, itu saya tidak susah payah mengunyah karena pasti dilebihkan dulu makananmu. Saya tidak susah payah menelan karena seakan-akan makanan yang disajikan sangat bisa. Kamu bukan dia, kamu siapa? Karena tidak tahan kemarin saya mengatakan, ya, saya adalah sahabatnya orang yang ingin mengamalkan apa yang ditinggalkan. Makanya saya kesini, padahal saya akhirnya juga ini kalau saya dibawa. Kenapa? Karena aku hina nanti terus sampai sini. Terus nak saya mengatakan, tahukah kamu siapa orang yang menyuapi kamu tiap hari? Dialah orang yang selalu kamu hina, selalu kamu fitnah, selalu kamu caci. Kira-kira teman-teman, kalau ada orang yang menghina, mencaci maki di depan mata kita, apa yang dilakukan kita? Suapan melayang atau tangan yang